Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahma Sabila Ashar dengan NIM 120 1183385 dari kelas TI 4206. Saya akan memberikan penjelasan soal UAS Statistika Industri. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu nomor 4. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Di sini terlihat ada 3 metode, yaitu metode 1, metode 2, dan metode 3. Pada metode 1 terdapat 6 siswa, metode 2 terdapat 8 siswa, metode 3 terdapat 6 siswa. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil, dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Pada soal nomor 4 ini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Pada soal terdapat tabel. Nah, pada tabel ini terdapat metode 1, metode 2, dan metode 3. Pada metode 1 itu terdapat 6 siswa dan berikut adalah hasil ujiannya, ada 85, 90, 87, 69, 93, dan 82. Pada metode kedua ada 8 siswa dengan hasil ujian 66, 72, 67, 70, 68, 72, 71, dan 61. Pada metode ketiga terdapat 6 siswa dengan hasil ujian 84, 81, 88, 79, 83, dan 80. Maka dari itu kita dapat membuat solusi. Yang pertama kita harus menentukan H0. Nah, H0 itu untuk jawaban nomor 4 ini adalah M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Di mana maksudnya nilai median skor ujian siswa di ketiga metode adalah sama. Untuk H1 yaitu minimal ada satu tanda sama dengan tidak berlaku pada H0. Nah, maksudnya yaitu nilai median skor ujian siswa di ketiga metode adalah berbeda. Setelah kita menentukan H0 dan H1, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu statistika uji. Yang pertama kita harus melakukan perankingan dari seluruh siswa yang telah mengikuti ujian. Nah, kita bikin tabel seperti ini. Terdapat ada 8 observasi. Satu ini menentukan metode 1 terdapat 6 mahasiswa, metode 2 terdapat 8 siswa, dan metode 3 terdapat 6 siswa. Perankingan ini dilakukan dengan mengurutkan dari nilai siswa yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kita dapat melakukan perankingan dari yang paling kecil, itu kita bisa lihat dari nilai 61. 61 itu adalah nilai paling terkecil, maka dia berada pada ranking pertama. Selanjutnya yang kedua ada 66, yang ketiga itu ada 67, yang keempat ada 68,
yang kelima ada 69, yang keenam itu ada 70, yang ketujuh ada 71, yang ke-8 ada 72, yang ke-9 itu ada 74, yang ke-10 itu ada 79, yang ke-11 yaitu 80, yang ke-12 ada 81, yang ke-13 ada 82, 14 ada 83, 15 84, 16 ada 85, 17 ada 87, 18 ada 88, 19 ada 90, dan urutan ranking ke-20 yaitu 93. Nah, kita dapat menentukan RI. RI itu adalah jumlah dari rankingnya. Berarti 16 ditambah 19 tambah 17 tambah 5 tambah 20 tambah 13 itu sebanyak 90. Dan untuk metode kedua, penjumlahan rankingnya sebesar 40. Dan pada metode ketiga, penjumlahan rankingnya sebesar 80. Selanjutnya, karena tidak ada terdapat ties itu artinya tidak ada angka yang sama, berarti semua angkanya berbeda-beda dari nilai ujian para siswa tadi, maka kita dapat menggunakan rumus H, yaitu 12 per N besar N plus 1 sigma dari I sama dengan 1 K RI kuadrat per NI dikurang 3 N plus 1. Kalau kita bisa tuliskan 12 per N itu berarti ada 20 siswa yang dilakukan ujian sebanyak 20 per 20 plus 1 dari sigma, langsung aja kurung per awal. Tadi RI yang pada metode pertama sebanyak 90 kuadrat, pada metode N1 itu adalah banyaknya siswa yang melakukan ujian pada metode 1 itu sebanyak 6, ditambah RI pada metode kedua itu sebesar 40, kita kuadratkan per banyak siswa yang melakukan ujian pada metode kedua sebesar 8, ditambah besarnya RI pada metode ketiga yaitu 80 kuadrat per banyaknya siswa yang melakukan ujian pada metode ketiga yaitu sebanyak 6 dikurang 3 dikali 20 plus 1. Oke, sama dengan dapat kita hasilnya yaitu sebesar 72,96. Setelah kita menentukan H, kita lanjut ke poin keempat, yaitu menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Nah, karena ukuran sampelnya besar, lebih besar dari 5, maka kita menggunakan uji chi-square. Kita melakukan uji chi-square. Nah, dengan taraf nyatanya 0,05 dan V atau derajat bebasnya yaitu N kurang 1, N itu sebanyak berapa metode, kita ada 3 metode, dikurang 1 menjadi 2, maka diperoleh X table yaitu X 0,05 dengan V-nya yaitu 2. Pada tabel chi-square itu didapatkan sebesar 5,991. Nah, setelah itu kita dapat merumuskan kriteria ujinya. Tolak H0 jika H yang kita dapatkan itu besar sama dari 5,991 dan tidak tolak H0 jika sebaliknya.
Masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Ternyata H yang kita dapatkan itu sebesar 72,96, yang berarti besar dari 5,991. Membuktikan bahwa H yang kita dapatkan itu berada pada daerah tolak H0. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode adalah berbeda. Baiklah, itu adalah penjelasan dari soal nomor 4.